berapa banyak dari teman-teman peternak sebelum saya yang bongkar indukan, bongkar jantan. Pengalaman-pengalaman mereka ini yang menjadi kita lebih jeli untuk melakukan pembelian, melakukan treatment, agar memang kita mendapatkan hasil yang sesuai target dari perusahaan kita. Kita nggak ngomong target ke depan atau target orang lain, tapi lebih kepada target diri kita sendiri. Karena yang mungkin kita capai adalah target kita. Tapi kalau target orang lain atau organisasi atau target untuk lomba, itu kan penentuannya di pemikiran dan hasil akhir dari orang-orang ini. Tapi kalau kita ada target tertentu yang dimana target dari organisasi ini menjadi landasan kita untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kembali dan berjumpa lagi bersama saya Mas Imam di channel kesayangan Anda, Jawara Hitawa Farm. Oke, hari ini kita kembali datang di salah satu kandangnya geng, kandangnya Kondang, tepatnya di daerah Malang ya. Mungkin teman-teman kenal dengan beliau. Oke. Assalamualaikum Ci. Waalaikumsalam. Sehat Ci? Alhamdulillah. Oke ya teman-teman, ini kita sekarang ada di kandangnya Kaji Brewok. Kaji Brewok Farm. Oke teman-teman, biar teman-teman kalau main ke sini nggak kesasar. Oke, biar Kaji jelaskan ya alamatnya di mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak sekalian. Perkenalkan, saya Luai, saya pengelola kandang Kaji Brewok Farm Malang yang beralamatkan di Jalan Dipo Manggolo 5 di wilayah Kelurahan Tirtomoyo. Dekat dari Perumahan Raya ya? Dekat dari Perumahan Raya, antara Raya 1 dengan Raya 2. Paling gampangnya nanti buka Google Map ada ya? Siap, langsung keluar. Langsung keluar ya? Ketik kandang Kaji Brewok Malang, keluar. Langsung kandang Kaji Brewok Malang. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dulu. Kita mengambil ilmu ya, sedikit banyaknya dari Kaji Brewok Farm. Kaji Brewok ini sebenarnya berdiri sudah lama sih? Ya, kita berdiri ini di tahun 2010. 2010, sekali kurang lebih 15 tahun ya? Ya, kurang itu lebih. Berawal dari kambing seni atau? Oh enggak, jadi memang kita awalnya itu fokus di dagang tahunan ya. Kurban. Ya, jadi dari kurban, terus kemudian kita menanjak lagi ke perdagingan. Jadi kita rutin produksi daging. Terus kemudian tepat di 4 tahun terakhir, insya Allah kalau saya nggak salah ya, kita mulai masuk ke dunia seni, kambing seni. Kambing seni seperti itu. Jadi berawal dari kambing biasa ya? Iya, kambing biasa. Sekarang merambah ke kambing seni. Nah, pasti jenengan ini punya dasar. Kenapa jenengan tertarik dengan ingin berternak kambing seni? Jadi pada dasarnya kalau saya itu sebenarnya dulu kambing seni ini memang nggak mengerti sama sekali. Ada lombanya ini tuh saya nggak seberapa paham. Namun seiring waktu, karena memang dasarnya itu memang saya dari kecil itu sudah suka lah sama kambing ini. Jadinya ini menjadi sebuah hobi, passion, kemudian jadi sesuatu hal itu yang bikin saya itu memang betul-betul terus ingin belajar, nambah terus, dan ya yang namanya orang suka itu nggak ada habisnya gitu. Betul. Ya intinya jadinya upgrade ada kambing ini, ternyata di sini ada lombanya yang sebelah ini, saya ikut kayak gitu. Ya, jadi saya suka seperti itu karena dasarnya memang saya suka dengan hewan ini dulu. Jadi memang suka banget. Jadi suka sama kambing ya? Dari kecil suka banget. Nah, ini salah satu cita-cita saya, pengen punya kambing, punya kandang kambing gitu loh. Jadi alhamdulillah saya ditunjuk sebagai pengelola di Kaji Brewok. Akhirnya ya semua mimpi saya bisa terwujudkan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun ini ya? Ya, tahun ini menginjak tahun kelima insya Allah. Tahun kelima. Nah, Kaji Brewok. Jadi teman-teman, sebelumnya memang kita ke konten yang kemarin kan kita memang materinya masih sedikit, tapi sekarang kita kurang lebih hampir 3 bulan ini kita dengan konten yang kemarin. Waduh, materinya sekarang sudah banyak. Masya Allah, di sini berganti. Ada yang datang, ada yang keluar. Banyak yang datang malah tak lihat. Oke sih. Ini untuk ilmu untuk teman-teman. Sebenarnya untuk berternak kambing, menurut jenengan berternak kambing itu kalau ingin sukses pasti semuanya pengen toh. Nah, menurut jenengan ini tipsnya apa? Tipsnya ya kalau suksesnya menurut saya ya, yang sudah coba saya jalankan di pengalaman jenengan sendiri ya.
Jadi bisa benar bisa enggak. Saya takutnya nanti suhu-suhu yang di luar sana ini saya kok anak baru kemarin kok sudah ngajarin ya. Jadi ini berbicara tentang pengalaman pribadi ya. Ini ilmunya kaji Kalau sendiri saya lah. melihatnya adalah disiplin. Disiplin dulu. Disiplin. Dalam arti disiplin ini disiplin dalam pemberian pakan, disiplin dalam mengecek kesehatan, disiplin dalam kebersihan, baik itu kambingnya maupun kandangnya. Dan juga kita lebih lebih awareness dari mengingat beberapa bulan terakhir ini kan cuaca di Kota Malang ya. Kalau yang saya lihat ini kan juga tidak menentu, kadang hujan lebat selama 2 hari, terus kemudian besoknya itu panas luar biasa, dan ini kan juga berpengaruh kepada kesehatan manusia juga, terutama pada hewan. Jadi kita juga harus disiplin cek untuk kesehatan. Misalkan ada kambing yang biasanya makannya lahap, ini kok tiba-tiba nggak lahap, cek matanya. Mungkin kalau yang biasa zaman-zaman dulu orang bilang cek telinganya, terus kemudian sola, maksudnya perilakunya ini ada yang berubah atau enggak. Nah, itu kan kita harus lebih aware. Nah, hal-hal semua itu didasari dengan disiplin. Disiplin dalam arti kita harus segala hal cek terus menerus cek dari segi pakannya, dari segi pakan, dari segi kesehatan. Tiap pagi datang masuk itu nggak hanya kita lihat masuk bersih-bersih aja, tapi kita cek satu-satu kambingnya. Kemarin dia seperti ini, hari ini kok nggak seperti ini ada masalah apa. Dilihat matanya merebes, sayu atau bagaimana, ini butuh apa berarti. Dan juga harus upgrade dalam arti kita mendengarkan teman-teman peternak lain, pengalaman peternak lain, belajar lah kalau mengatasi permasalahan yang sakit ini bagaimana, kalau sakit yang ini seperti apa, obatnya apa. Ini edukasi seperti itu dari teman peternak yang biasa datang kemari, atau mungkin kita sowan ke tempat-tempat tukar pikiran, tukar pikirannya, itu juga menjadi tambahan ilmu. Tapi inti adalah kita tetap disiplin dari berbagai hal itu ya. Karena disiplin itu kita prepare-nya lebih enak gitu. Kita bisa tahu karena bentuk disiplin kita gitu. Mengantisipasi sebelum adanya kejadian. Kalau kita disiplin ngecek kan otomatis kita tahu kondisi satu persatu, dan kita hafal betul. Baik karakter makannya, cara makannya dia, polanya harus ada yang ditulang, mungkin ada yang susunya hanya dikasih di jam-jam tertentu, mungkin itu kan bentuk daripada disiplin. Karena memang setiap kambing memiliki karakter masing-masing. Beda Mas. Sama kayak menungso. Iya pastinya. Nah, terus kalau di kandang jenengan ini dengan kondisi cuaca sekarang, terus ada juga info tentang PMK. Ini cara penanganannya di kandang seperti apa? Kalau kita memang isu PMK ini marak sekarang ya. Cuman kita langkah antisipasinya karena kita belajar di 2 tahun terakhir ya. Jadi setiap kambing baru yang masuk ke kami itu kami semprot dengan disinfektan. Kita sterilkan dulu, kita kasih tempat kandang karantina, kandang pribadi khusus ya. Untuk ibaratnya dia mencairkan suasana, maksudnya dia bisa nyaman dulu di hilangin stres yang ini. Kemudian yang kedua, dengan adanya cuaca yang tidak menentu, nah otomatis injeksi atau pemberian treatment, ibaratnya saya bilang menanggulangi dahulu sebelum kejadian lah misalnya. Jadi setiap ada cuaca ekstrim yang kita nilai ini nggak lazim, itu semua kambing akan kita berikan treatment injek, dalam arti vitamin vitamin untuk tubuhnya, antibodinya, terus kemudian untuk otot dan juga tulangnya kita pakai kalsium juga, agar bisa melawan virus ini. Karena memang PMK ini nun sewu, penularannya ini nggak hanya dari manusia juga, nggak hanya dari kambing ya, maaf ya, tapi manusia yang interaksi dengan kambing di tempat lain ternyata dia terjangkit PMK, ini juga menjadi messenger atau pembawa virus juga, bahkan juga dari angin juga seperti itu. Dan terutama sirkulasi kandang. Nah, sirkulasi misalkan kotoran sampai di panggungnya itu berapa meter, ini juga harus diperhatikan juga agar amoniaknya tidak naik. Betul teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi perawatannya memang sangat sangat jeli banget dengan ya teliti kita berupaya semaksimal mungkin.
kambing ini kan ya menurut saya kita nggak bisa ngomong bahasa kambing kan Iya, seperti itu. Ya kita hanya mengamati tingkah tingkah lakunya. Tapi lakunya. kita merasa Ada yang kita ini kan manusia merasa bahasa hawanya kok nggak enak. Ya itu kita harus nalar maksudnya. Oh yo, ini dikasih pencegahan dulu dengan pemberian vitamin, terus kemudian apa untuk ototnya agar bisa enak, terus kemudian kalsiumnya dan lain-lain. Oke, nah teman-teman itu ya teman-teman. Tapi yang paling simpel sih kasih apa? Gula batok lah. Saya rutin gula batok, saya rutin. Oke, jadi mungkin ya. Ini apa ya sedikit clue ya. Tukar pikiran lah sharing. Teman-teman karena setiap peternak pasti ilmunya berbeda-beda. Karena kenapa? Karena setiap kondisi tempat, kondisi hawa, terus juga model bangunan kandangnya juga berbeda-beda. Pasti kan penanganannya juga beda. Kan pastinya. Nah, jadi mungkin treatment yang saya informasikan juga belum tentu bisa dijalankan. Betul, karena setiap kandang kan beda-beda tadi. Beda tempat, beda cuaca. Pastinya. Nah, terus untuk yang kita kembali lagi ke topik awal tentang kambing seni. Nah, mulai tahun 2000 tepatnya kurang lebih 2020 ya, jenengan mulai di kambing seni. Nah, itu jenengan langsung memulai belanja kambing yang harga mahal atau langsung memulai dulu dari yang biasa, bagaimana cara merawatnya? Ya oke. Ini saya jawab. Jadi tahun 2020 atau awal mula saya datang ke dunia kontes maksudnya pengenalan itu. Ya saya langsung beli kambing yang memang benar-benar bisa ada grade lah, grade ya. Saya waktu itu beli sekitar 6 ekor kambing. Saya beli 2 pejantan dulu, ada 2 pejantan, betinanya 4. Dan yang kalau dibilang harganya ya fantastis. Jadi memang kalau saya bilang kalau mau nyemplung ya sekalian, ngapain kok kita hanya di tepi kolam ya, sudah kita langsung loncat aja ke tengah-tengah. Nanti kita ngambang, tenggelam atau bagaimana urusan nanti. Jadi kalau kita nggak totalitas pada satu hobi atau satu pekerjaan, saya kira tanggung ya kita akhirnya nanggung juga. Dari segi hasil, dari segi waktu, dari pikiran pun akhirnya tanggung. Jadi sekalian sudah. Nah, terus untuk kambing seni yang setiap orang ini punya ciri khas kesenangannya masing-masing. Ono sing model seneng ndase, ono sing seneng telingane. Nah, jenengan sendiri ini tipikal yang suka kambing seni yang model gimana? Jadi kalau kita kembalikan ke peternak, kalau saya ada 2 pemikiran sebenarnya, Mas. Saya jelaskan dulu. Kalau pemikiran kita di kompetisi atau menganut organisasi yang ada, misalkan HPDKI ataupun Perkanas ataupun IGB ataupun HPKSI, Aspenas atau apa yang mereka mendirikan, yang mengadakan ya mengadakan kompetisi, ya kita lihat regulasinya mereka. Berarti yang kita lihat kambing ini adalah selera regulasi. Ini kalau pemikiran secara kompetitif, Mas. Nah, kembali lagi tadi pertanyaannya jenengan adalah secara pribadi. Kalau secara pribadi itu apa ya? Saya lebih kepada kambing yang bersih, gemuk, sehat, dan tentunya pada saat dilihat ini dia itu beda dengan yang lain. Misalkan mungkin dari tonjolan bulunya, bisa juga dari tonjolan kepala, terutama di telinganya, atau mungkin bahkan saya yang paling unik tingkah lakunya. Itu kadang menjadi sesuatu yang saya tersendiri. Cuman kalau saya sih, kalau dari disambungkan sama kompetisi ya, saya suka kambing itu yang postur, kemudian gede banget, jumbuhan lah, terus bulunya itu keluar bagus, koyor-koyor, dan juga telinga ditunjang telinga dan kepala yang menunjang seperti itu. Dan dia tinggi, gagah gitu. Jadi kalau saya seperti itu. Nah, sedangkan di kambing di sini nih rata-rata teman-teman darah biru semua ini, berkeranda semua. Nah, mayoritas di sini keranda apa yang paling banyak di sini? Yang saya kembangkan di sini? Ya, yang saya kembangkan sih karena gini Mas ya. Kalau saya bilang peternak dulunya saya itu ambisi, saya kawinkan ini nanti bakalnya seperti ini. Ternyata tidak bisa dimatematis. Nah, ternyata saya juga pernah mengalami ambisius juga. Ya pasti. Saya jujur, saya apa adanya Mas. Maksudnya ibaratnya kambing ini tidak bisa menjadikan satu ambisi. Tapi saya balik. Tata cara saya adalah saya berupaya. Otomatis dengan saya kumpulkan beberapa luri. Luri A, luri B, luri C,
sama jantan A, amati, jantan B, jantan C, saya persilangkan. sama Kira-kira analisa mana ya, yang memang bisa menghasilkan yang terbaik. cetakan ya. Ya, Terbaik. seperti itu. Jadi sama Kalau- melakukan analisa ya dari berbagai macam keranda Ya, ya. harus seperti itu. Berapa banyak dari teman-teman peternak sebelum saya yang bongkar indukan, bongkar jantan. Pengalaman-pengalaman mereka ini yang menjadi kita lebih jeli untuk melakukan pembelian, melakukan treatment, agar memang kita mendapatkan hasil yang sesuai target dari perusahaan kita. Kita nggak ngomong target ke depan atau target orang lain, tapi lebih kepada target diri kita sendiri. Karena yang mungkin kita capai adalah target kita. Tapi kalau target orang lain atau organisasi atau target untuk lomba, itu kan penentuannya di pemikiran dan hasil akhir dari orang-orang ini. Tapi kalau kita ada target tertentu yang dimana target dari organisasi ini menjadi landasan kita untuk bikin suatu target, ya insya Allah tercapai. Saya kira seperti itu. Nah, terus untuk jenengan ini kan pernah awalnya kan terjun di dunia kambing, khususnya kambing kurban. Betul. Nah, terus tiba-tiba sampean terjun di dunia kambing yang harganya begitu sangat fantastis. Kira-kira hujatan dari keluarga atau keraguan mungkin dari keluarga itu ada. Nah, caranya sampean kalau misalnya gitu ada cara sampean untuk meyakinkan mereka itu bahwasannya aku yakin bakal berhasil dengan ini. Ya itu lebih kepada ini ya Mas, psikologis. Kalau saya itu kan ya saya bukan menyombongkan saya, cuman saya itu orangnya self confident. Apa yang memang saya rasa benar dan saya merasa tidak menyakiti siapapun akan saya lakukan. Yang penting dari diri sama. Yang penting diri saya sendiri. Percaya diri dengan apa yang saya bawa. Misalkan kambing kontes ini, penjelasan kalau dari keluarga sih alhamdulillah Mas, mereka 100% mendukung ya. Ini cuman hanya saja pada saat saya utarakan harganya itu mereka langsung kaget. Mungkin ini wah gendeng, mending beli sapi. Kadar kesukaan orang lain ini kan berbeda-beda. Cuman ya yang sering kontra ini adalah orang-orang yang awam, mungkin biasa tahunan dia beli kambing untuk dia sembelih. Nah itu yang memang menurut saya jadi kontra. Masa harganya sekian? Kan ini representatif mewakili. Orang, saya selalu bilang ke customer ya, bagaimana kalau kita melihat sapi dengan kambing perbandingan. Semua kalau kita dari aspek agama melihatnya adalah semua baik mulai Nabiullah Ismail ini dikorbankan digantikan domba ataupun kambing waktu itu kan kambing. Kita memiliki keturunan, akikahnya pakai kambing. Kita misalkan ditakdirkan sama Allah Ta'ala haji, damnya atau pada saat kita kurban pun juga kambing. Kebanyakan masyarakat Indonesia rata-rata kalau ada walimah hajatan, rata-rata saya ngomong kambing. Nah itu kan jadi satu tersendiri dan ada nilai sunahnya. Kalau kita berbicara masalah agama, dan juga ini yang paling penting, tidak ada satupun nabi yang tidak mengembala kambing. Berarti kan ini spesial hewan ini. Di mata agama. Kalau dari mata agamanya seperti itu. Tapi kalau kita melihat orang pro kontra dengan saya beli kambing yang mahal dan luar biasa, nah ini kembali lagi. Saya pernah menemui satu orang. Ini cerita 2 tahun yang lalu. Cerita 2 tahun yang lalu orang ini datang kemari Mas, kambing saya ada yang harga 250 juta. 2 ekor. Beli. Setiap orang datang tanya ini kambing harganya berapa. Begitu saya sebut harganya pasti dia mundur teratur. Kebanyakan orang mundur alon-alon. Nah ini kebetulan ada orang menanyakan kambing ini, begitu saya sebut harganya malah didil dan disembelih untuk kurban tanpa ada tawar-menawar. 1 rupiah pun. Dan itu terjadi selama 2 tahun dan orang yang sama. Saya tanya iseng, loh kenapa? Kan bisa beli banyak atau beli yang sapi yang sapi atau yang ekonomisan lah gitu ya. Ya alhamdulillahnya saya ini dikasih sama Allah Ta'ala keluangan rezeki, semua hajat saya dikasih. Saya naik mobil yang masya Allah Mas, miliaran. Saya beli rumah, beli apapun untuk saya yang sifatnya kesenangan maupun yang kebutuhan saya pribadi itu bisa. Saya dikasih seperti itu sama Allah Ta'ala. Di momen korban ini saya harus berkorban yang terbaik. Pesannya adalah yang terbaik. Nah, saya dari yang terbaik. Dari yang terbaik. Saya melihat 2 ekor kambing ini terbaik karena treatmentnya, dia minumnya sudah pakai susu, dimandikan, dimuliakan lah bahasanya. Ternak lain lah dengan kasih sayang yang berlebih. Saya menilai bahwasanya kambing ini terbaik dan insya Allah
ini akan menjadi kendaraan terbaik saya. Ya orang lain-lain. Jadi ada orang yang bilang kemahalan, ada orang lain yang merasa ini adalah jalan religi terbaik, malah kambing kontes ini dibeli dengan harga kontes malah dikorbankan. Itu kan sangar. Kalau menurut saya sangar pol. Saya masih belum bisa di level itu. Akhirnya dari situ semakin semangat ya. Jadi dari situlah semakin semangat, dimana kita berusaha, kita tinggal buat produknya, atau kita tinggal siapkan produknya, kita jalan dengan kita mempromosikan, dengan kita berdoa dan kita bersedekah, tentunya kita akan memancing rezeki. Tak mungkin kalau kita berusaha yang maksimal mungkin nggak ada rezeki yang datang. Event pun tidak memenuhi ekspektasi harga yang kita inginkan, tapi rezeki itu pasti ada datang. Orang menanyakan kambing ini, saya anggap itu sebuah rezeki. Belum beli loh mas. Karena apa? Apresiasi kepada kita yang sudah memelihara dan merawat kambing ini. Ditanya harga, wis senengi misalnya. Mas yo gak deal tapi kan bergening poin. Oh, kambing saya ditanyakan sama farm ini. Saya kasih harga sini ini, dia agak bimbang loh. Padahal belum ngomong tawarannya berapa, tapi agak bimbang itu sudah menjadi poin tersendiri. Jadi self confident. Dan itu saya kira nggak hanya saya saja, tapi semua peternak di Indonesia seperti itu. Bagaimana apresiasi kepada kambing yang sudah dia rawat minimal ditakokno. Ya, seperti itu mas. Jadi hampir semua peternak ya teman-teman yang mungkin bisa dikatakan mungkin hari ini didelok gaji brewok ya wis gede kayak gini. Ya. Tapi pastinya pernah mengalami durinya di jalan. Pasti banyak. Cuman jarang terpublikasikan. Ya maksudnya janganlah melihat teman-teman ini kesuksesan orang lain, tapi lihatlah prosesnya. Ya prosesnya dalam arti seperti apa? Apakah dia bisa mencetak kambing juara dan sampai dia penjualan fantastis atau bagaimana? Itu kan proses sebelum ke situ kan, lihat dulu dia jatuh bangunnya seperti apa. Kalau kita ngomong dunia kontes nggak ada yang sesuatu yang instan, kecuali memang betul-betul Anda terpilih sama Gusti Allah, punya keturunan bagus, juara terus, ternyata jualannya maksimal, lah itu pilihan bentuk daripada usaha. Ya kembali lagi wis kita upayakan kambing kita bersih, sehat, layak kompetisi, atau memang kalau memang kompetisi, tapi minimal bersih dan sehat. Dan gemuk tentunya, biarlah kambing ini yang akan menghargai dirinya sendiri. Kan orang nggak ada yang pernah tahu datang kemari itu karena suka apanya. Ini yang paling unik, suka gulunya. Kan aneh kan bagi kita ini, karena saya kira kalau saya yang dangkal informasi, saya nanti diralat nggak ada masalah. Saya kira kalau apa ya, leher ini kan nggak masuk parameter penilaian khusus kan, maksudnya dalam arti gelambir lah selayaknya telinga ataupun kepala. Tapi ini ada orang datang suka gulunya dibeli kambing saya, kan lucu. Pernah itu? Belum ada, baru kemarin kejadian. Jadi jawabnya aku seneng gelambir. Saya mau gimana lagi? Karena kesukaan orang tadi yang menurut saya itu kan beda-beda. Nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa jadi patokan, betul. Kadang ya lihat rewosnya, bisa ya lihat warnanya, betul. Itu teman-teman. Oke, mungkin cukup kita berbincang tentang dunia peternakan di Kaji Brewok. Nanti kita akan masuk di part kedua teman-teman. Kita akan mereview dan kita akan upgrade ya. Kemarin kita sudah datang ke sini, kita upgrade, jadi kita akan lihat langsung materi-materi terbaru di Kaji Brewok. Total pejantan ada berapa sekarang? Pejantan ada 11 ya. 11 ya. Itu yang untuk siap membuahi ya. Yang siap membuahi sekitar 8 lah. 8 itu untuk breeding analisanya itu. Breeding analisa teman-teman. Udah mulai banyak. Kemarin kita masih sedikit, tapi nanti kita akan lihat ya beberapa gaco-gaco terbaru ya, dan juga maskot-maskot terbaru di kandang Kaji Brewok. Terima kasih sih ilmunya. Ya, semoga ilmunya ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Kalau teman-teman suka dengan video ini, merasa bermanfaat dengan konten ini, jangan lupa di subscribe ya channelnya, di share, di like, dan di komen ya, karena subscribe itu sangat-sangat gratis. Mungkin itu aja. Nafasnya YouTuber. Nafasnya betul. Dan tambah semangatnya ya, biar tambah semangat ya.
Jadi kita akan langsung masuk ke konten yang kedua. Semoga kita ini tidak hujan karena kita harus kejar waktu juga karena kondisi cuaca tadi berhujan. Ini kita mau keluarin kandang, keluarin kambing dari kandangnya. Kita akan lihat materi-materi terbaru di Kaji Brewok. Oke teman-teman, itu aja untuk konten yang pertama di part pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.